Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ketemu lagi ya dengan channel saya. Dan kali ini saya akan membahas pinjol legal Singa ID nagih tengah malam. Buset. Nagih tengah malam ngapain ngeronda? Oke, lihat saja ya dan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Sudah kesekian kalinya saya memotivasi teman-teman. Semoga di kesempatan kali ini, ketika kalian nonton video saya, kalian sudah mulai move on. Kalian sudah mulai dikuatkan secara mental. Tidak takut lagi dengan berbagai macam teroran dari DC. Mau DC pinjol, mau DC ilegal. Cuekin! Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas pinjol legal Singa ID nagih tengah malam. Ngeri sedap. Nagih tengah malam, udah kayak kuntilanak aja. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan soroti Singa ID ya. Ini adalah laporan yang dibuat atau sharing curhat dari member Paguyuban Melawan Pinjol. Nah, Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia ini adalah paguyuban yang saya dirikan, yang mana linknya atau grupnya ada di Facebook. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Silahkan kalian gabung. Insya Allah di grup ini adalah satu-satunya grup Facebook yang membahas tentang pinjol atau sharing tentang dunia pinjol, dan tidak ada sama sekali namanya spam pinjol, DC pinjol, joki pinjol yang berbau jol pinjol gitu kan. Nggak ada. Jadi murni benar-benar adalah wadah untuk sharing, berbagi, saling menguatkan dan dikuatkan di dalam grup ini. Insya Allah kalian yang bermental agak-agak sedikit miring-miring mentalnya karena diganggu oleh DC pinjol, segera masuk ke grup ini, insya Allah menjadi coaching klinik buat kalian. Oke teman-teman, kita kembali ya. Ini salah satu laporan dari Paguyuban Melawan Pinjol dari membernya. Ini saya langsung aja biasa, seperti biasa nih, seperti biasa. Yes! Ya, selamat pagi, Singa ID dulu, Singa ID selamat pagi. Nah ini dicoret ya nama orangnya. Tagihan Anda sudah lewat jatuh tempo karena Anda beberapa kali melanggar janji kesepakatan. Kami akan segera mengambil tindakan hukum terhadap Anda. Tindakan hukum. Takut! Investigasi tanggung jawab yang relevan sebelum penjadwalan kunjungan oleh kolektor. Jika Anda blokir kami dan tidak respon dalam pembayaran, kami segera konfirmasikan kepada keluarga dan kantor Anda. Terima kasih, bodo amat. Nah, ini nagihnya nih, tuh ya, nagihnya jam 00:11. Abuset. Nagih apa-apa, Bang? Abang nggak tidur-tidur nih. Lagi ngosipin saya ya. Mikir nagih mulu ya. Sempet-sempetnya Bang nagih nasabah jam 00:11. Orang pada tahajud Bang, bukan nagih. Oke, terus yang lainnya ini dari nomor yang berbeda ya. Singa ID, selamat pagi. Nasabah yang terhormat, hari ini selesaikan tagihannya sesuai aplikasi maksimal jam 12. Jika tidak ada pembayaran hari ini Slik OJK, data KTP dan verifikasi wajah kami laporkan ke Biro Keuangan resmi sesuai SOP kami. Sama jamnya ya, jadi berurutan. Jadi setelah tadi dikirim, yang ini dikirim juga. Jadi yang tadi akan diinvestigasi oleh tim hukum. Nah, yang ini akan dilaporkan ke Slik OJK ya, dan biro resmi. Nggak ngerti biro resmi itu apa. Dan ada yang ngomong biro kredit. Apa gitu. Saya belum pernah menemukan selama saya hidup di dalam dunia pembiayaan, dunia leasing zaman dulu ya. Saya tidak pernah ada ngerti tuh biro kredit, biro resmi. Nggak ngerti itu kan. Apa maksudnya? Jadi teman-teman, saya boleh kasih semacam petunjuk buat teman-teman bahwa kalimat-kalimat yang asing dan janggal bagi teman-teman semua, itu adalah kalimat-kalimat yang sering dilontarkan oleh para DC-DC pinjol dengan maksud supaya kalian itu ngeri, supaya kalian tuh takut, supaya kalian tuh ciut nyalinya mendengar kalimat-kalimat yang jarang diperdengarkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya harapkan kawan-kawan semua yang saat ini terjebak dengan masalah
gagal bayar di pinjaman online, jangan pernah ngeri lagi dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Nanti saya akan kupas. Singa ID adalah salah satu platform fintech peer-to-peer lending PT Abadi Sejahtera Finansindo atau Singa telah berizin dari OJK berstatus legal. Nah, kalau misalnya mereka mengoperasikan perusahaannya maupun jasa penagihannya ataupun bagian departemen collection alias penagihan benar-benar mematuhi regulasi yang ada, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang melenceng dari aturan yang sudah diberlakukan. Menagih itu maksimal jam 8 malam. Menagih ya, itu maksimal. Ini sampai jam 00:11 tengah malam nagih. Ini bagaimana ceritanya nih? Ini udah sangat lolos dari pengawasan OJK. OJK harusnya udah turun tangan. Hal-hal seperti ini tentunya meresahkan masyarakat. Jam tidur, jam 00, jam 12 malam, ditagih, diteror lewat HP seperti ini. Ini udah ada buktinya loh. Anda mau apa lagi? Anda mau nyangkal bagaimana lagi? Ini sudah terjadi dan masyarakat sudah resah. Ini saya sebut sebagai premanisme yang dilegalkan. Sesuatu tindakan-tindakan premanisme namun dilegalkan karena merasa bahwa DC ini berada di wilayah atau di perusahaan yang legal. Jadi mereka bebas melakukan apapun. Why not? Kata mereka gitu kan. Kenapa tidak? Saya di backup oleh perusahaan-perusahaan legal, tapi salah. Ini adalah ilegal. Ilegalisasi, ilegal. Ngerti nggak ilegal? Jadi tindakannya itu benar-benar tidak mematuhi aturan, tindakannya menabrak rambu-rambu yang ada, tindakannya merusak regulasi yang ada. Ini sungguh sangat miris dan menyedihkan. Sekelas fintech atau pinjol legal, namun kelakuannya ilegal. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya, seperti tadi yang saya bacakan, teman-teman juga lihat bahwa akan dilakukan tindakan hukum. Tindakan hukum apa? Oke, kalau misalnya mereka mau melakukan tindakan hukum, mereka nggak usah ngomong-ngomong ke Anda. Mereka kalau mau melakukan tindakan hukum ke kalian, pastinya kalian sudah dapat namanya somasi yang berupa fisik. Somasi yang berupa langsung datang pakai surat, diantar ya oleh pihak dari mereka membawa somasi tersebut. Surat yang isinya somasi. Itu kalau mereka mau melakukan tindakan hukum. Setelah disomasi, misalnya benar nih disomasi, Anda disomasi datang nih. Datang suratnya ke Anda, lalu Anda disomasi, dan Anda tidak mengindahkan somasi ke-1, ke-2. Lalu mereka kalau misalnya mau melakukan upaya hukum, ya mereka daftarkan ke pengadilan negeri setempat. Kalau mereka mau melakukan gugatan, dan ini pun masuk dalam GS, gugatan sederhana. Anda nggak usah perlu panik ya, nggak usah panik. Ini kalau dia memang benar mau melakukan tindakan hukum, itu pasti step-step tadi sudah mereka lakukan. Lalu tindakan hukum apa yang akan mereka lakukan? Mau nakut-nakutin Anda ke kantor polisi? Mau mempidanakan, penjarakan Anda? Nggak bisa. Sudah jelas jaminan Anda bahwa di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 sudah diterangkan di sana yang berbunyi bahwa tidak seorang pun atas keputusan hakim boleh dipidana penjara karena nggak bisa membayar kewajiban utang piutangnya. Nah itu, jadi orang itu nggak bisa dipenjara, seseorang nggak bisa dipenjara di Republik Indonesia ini, nggak bisa dipenjara karena gara-gara tidak bayar utang, nggak ada. Itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 di pasal 19 ayat 2. Paham ya sampai sini? Jangan lagi takut. Nggak ada rasa takut. Anda kalaupun mau diproses, hanya diproses perdata kok. Pidana sudah kesampingkan. Nggak ada tuh pidana. Dorong jauh-jauh ya. Hukuman pidana, hukuman penjara nggak ada. Yang ada, kalaupun Anda mau diproses, kalaupun Anda mau mengikuti, ya persidangan secara perdata. Anda tunggu saja. Tunggu somasinya ada nggak ke rumah. Jadi sekarang yang berseliweran di dunia perpinjolan, di dunia gagal bayaran, bahwa banyak sekali ditakut-takuti, oh disomasi si nasabah ini disomasi, tapi somasinya nggak nyampe ke rumah, somasinya nggak nyampe fisiknya, nggak diterima oleh Anda, yang ada hanya ditakut-takuti pihak HP nih, somasi. Anda telah kami somasi, somai sih, somai. Gak usah takut ya, Anda di sini harus semangat, di sini Anda harus fresh. Nggak boleh lagi yang namanya murung gara-gara tagihan pinjol. Tagihan pinjol nggak bakal bisa membuat Anda dipidana penjara, titik. Yang ada, kalaupun mau Anda digugat, ya digugat. Silakan mereka gugat. Utang 1 juta, utang 2 juta, mau mereka gugat. Biaya pengadilan berapa, bro? Bro and sis, bapak dan ibu, saudara-saudari, sekarang nonton video ini harus cerah, wajib cerah, tidak boleh murung, tidak boleh lagi ragu, apalagi takut. Buang ketakutan, buang nih, dikit-dikit ketakutan itu dalam diri Anda, buanglah. Buang. Jangan pernah Anda menyimpan ketakutan, kekhawatiran, apalagi galau ya, bahasa sekarang tuh galau. Nggak boleh itu.
buang jauh-jauh. Oke, nah sekarang saya akan bahas. Dia mengancam akan melakukan slik OJK, akan dilaporkan ke slik OJK, KTP, NIK, dan lain-lain. Itu hanyalah suatu proses untuk menakut-nakuti kalian, nasabah yang sedang gagal bayar. Dengan maksud dan upaya agar kalian segera melakukan pembayaran. Ingat, itu adalah upaya mereka untuk menakut-nakuti. Sekarang begini, kalau memang benar mau dimasukkan slik OJK, ya masukkan aja. Masukkan. Setelah 90 hari, menurut peraturan OJK, itu kan harus diwajib dimasukkan ke slik OJK. Mereka harus mendaftarkan data-data Anda ke slik OJK, memasukkannya. Sanksinya adalah Anda tidak bisa lagi melakukan kredit, melakukan leasing mobil, pembiayaan, perbankan, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan Anda berarti kena sanksi. Nggak ada lagi kan masalah kan? Masalahnya apa? Kalau Anda mau tobat ya sudah, berarti Anda nggak ada masalah. Mau di slik OJK, alhamdulillah, berarti Anda sudah benar-benar dibuat tobat, dibuat tidak lagi melakukan operasional pinjol, hutang, pembiayaan, perbankan. Berarti emang kalian ya dipaksa untuk tobat, seperti itu. Ya alhamdulillah kan, bagi teman-teman yang mau hijrah, alhamdulillah, nggak apa-apa dimasukin slik, sengaja, biar bagus. Biar saya posisinya tidak lagi minjol. Udah itu aja. Jadi jangan dipikirin terlalu dalam. Slik OJK, terus ada lagi yang menakut-nakuti bahwa akan dibekukan NIK-nya, nomor induk kependudukan. Siapa yang bisa membekukan? Ada yang membekukan rekening. Siapa yang bisa membekukan rekening? Nggak ada. Di negeri tercinta ini, nggak ada yang namanya DC pinjol atau pinjol yang bisa membekukan rekening Anda. Alasannya apa? Dasar hukumnya apa? Saya mau teman-teman ketika melihat video-video saya seperti ini, di setiap episodenya teman-teman bisa terbuka wawasannya. Jangan lagi Anda merasa khawatir, takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Itu ancaman murahan yang dibuat hanya untuk Anda melakukan pembayaran. Titik Bapak dan Ibu. Nggak usah takut. Sekarang saatnya Anda harus tersenyum. Tapakin hari-hari dengan senyum. Nggak ada lagi tuh namanya ancaman-ancaman. Ancaman datang melalui WA Anda. Silahkan Anda langsung cuekin. Bodoh amat. Hidup ini lebih berharga daripada Anda harus mengikuti rasa takut dan kekhawatiran Anda. Semuanya itu hanya ada di pola Anda. Hanya ada di pikiran Anda. Semuanya Anda maintain. Ketika Anda memaintain pikiran Anda dengan kalimat-kalimat yang afirmatif bahwa saya bisa melupakan ancaman-ancaman, bahwa ancaman-ancaman itu hanyalah tebaran-tebaran teror yang murahan. Insya Allah, Anda akan tenang. Itu aja kuncinya. Semuanya ada di Anda. Anda mau lakukan, silahkan. Lakukan sekarang juga. Oke teman-teman semua, paham ya apa yang saya sudah bahas tadi, bahwa kalian menerima ancaman-ancaman seperti itu, apalagi ancaman-ancaman yang membawa-bawa nama hukum, membawa-bawa bahwa Anda akan seret ke ranah hukum, akan dibekukan KTP-nya, NIK, dibekukan rekeningnya. Itu adalah kalimat-kalimat yang hanya upaya untuk Anda segera melakukan pembayaran. Tidak ada kata-kata lain dan tidak mungkin terrealisasi apapun yang diancamkan oleh mereka. Saya sudah sebutkan tadi di depan bahwa tidak akan mungkin terjadi, apalagi sampai Anda diseret ke ranah pidana. Sangat tidak mungkin. Kalaupun Anda mau digugat secara perdata, kecil kemungkinan. Karena mereka akan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya faktor biaya untuk pendaftaran. Faktor dia harus bolak-balik, akomodasi, dan lain sebagainya, teman-teman. Tidak semudah itu mereka melanjutkan atau melakukan tindakan hukum kepada Anda. Ada berapa ribu nasabah, berapa ratus ribu nasabah, berapa juta nasabah yang akan mereka lakukan seperti itu. Tidak semudah itu. Baru Anda nggak ngerti kan bahwa data mereka sebegitu banyak yang menunggak, bukan hanya Anda. Banyak nasabah lain juga yang menunggak. Apakah mereka akan lakukan gugatan semuanya? Capek. Siapa yang mau layanin di sana? Ya, tercerahkan semuanya, teman-teman. Saya mengerti. Saat ini teman-teman ada dalam kondisi terhimpit dengan pikiran-pikiran dan bayangan-bayangan ketakutan yang luar biasa ketika Anda dalam posisi gagal bayar. Saya hanya bisa berdoa agar teman-teman setelah melihat video-video saya ini benar-benar tercerahkan dan teman-teman kembali beraktivitas normal seperti biasa tanpa ada lagi diiringi oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Teman-teman harus mulai hijrah. Teman-teman harus istiqomah benar-benar hijrah dan tidak menyentuh lagi dunia pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih untuk para subscriber dan penonton setia dimanapun berada. Alhamdulillah teman-teman pada sehat, masih bisa nonton video saya, dan teman-teman semakin kuat, semakin sehat. Karena saya yakin teman-teman setelah melihat video ini, insya Allah mulai terbuka wawasannya bahwa apa yang ditakutkan selama ini sebenarnya adalah rekayasa yang dibuat oleh para pinjol dan desa-desa pinjol ini. Semoga teman-teman dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam beraktivitas, baik usaha, berniaga maupun pekerjaan. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
Saya undur diri untuk pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!